Pagi ini saya akan sharing berbagi sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul tetap di atas dan bukan turun. Kalau nanti kita lihat bagian ayat yang terakhir, tetap naik dan bukan turun. Itu maksudnya tetap di atas, saudara ya. Yang tujuannya ya tetap di atas ya. Tuhan gak buat kehidupan kita makin lama makin turun. Itu kan peribahasa orang dunia yang berkata bahwa hidup seperti roda berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Seperti roda ya. Tapi percayalah dalam Alkitab gak ada kalimat-kalimat kata-kata seperti itu. Sebab itu kita sebetulnya gak boleh percaya dalam iman Kristen kita. Istilah mungkin itu peribahasa kah atau pepatah yang di luar sana yang berkata hidup itu seperti roda berputar. Kadang di atas, kadang turun di bawah. Siapa yang mau di bawah, saudara ya? Alkitab tidak mendesain kita seperti itu. Tuhan tidak pernah merencanakan hidup kita kadang di atas, kadang di bawah. Kadang menang, kadang kalah. Enggak, destiny kita adalah lebih daripada orang-orang yang menang, lebih daripada pemenang. Tetap di atas bukan turun. Tapi mari kita lihat apa sebetulnya yang saya maksudkan lewat tema firman tetap di atas dan bukan turun. Itu cuma bocoran sedikit saja di depan. Kita lihat ayatnya, saudara ya. Tidak asing dalam beberapa hari kita juga belajar ini ayat. Tapi saya ingin bawa saudara lebih dalam dan dalam angle yang berbeda tentu. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5 kita baca ayat ini secara bergantian begitu ya. Saya baca ayat 1, Anda di rumah keluarkan suara saudara baca ayat kedua. Lalu bergantian nanti 5-nya sama-sama. Saya baca ayat 1, 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Begini kata firman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terus 2. Manusia akan cintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 4 teruskan. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sama-sama kita baca ayat yang kelima, 2 dan 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Langsung saja kali ya kita masuk pada ayat yang pertama. Saya mau terangkan ayat ke ayat sama saudara pagi ini. Perhatikan ayat yang ke-1. Bolehkah kita sama-sama baca sekali lagi ayat ini? Lebih semangatlah pagi ini saudara ya. Biarlah hari ini menjadi hari kemurahan Tuhan buat kita. Semangatlah baca firman Allah. 2 Timotius pasal 3 keras ayat 1 kita baca 1, 2 dan 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata masa yang sukar, sukarnya saya kasih garis bawah merah. Kenapa? Saya kasih garis merah kata sukar supaya begini kita memahami apa yang dimaksud dengan hari-hari terakhir, bahwa Alkitab katakan hari-hari di depan kita itu akan terjadi, akan datang. Alkitab katakan, kalau Alkitab katakan datang pasti datang. Alkitab katakan terjadi, ya pasti terjadi dengan amin. Kita mesti aminkan. Alkitab katakan hari-hari di depan kita akan datang yang namanya masa yang sukar. Nah kita mau bahas tentang yang namanya masa yang sukar. Biasanya pada umumnya kita orang di dunia ini membahasakan, mengartikan masa yang sukar. Sukar itu selalu kita artikan gini, harga sembako semakin melambung tinggi, ya kan? Masa yang sukar di dunia ini biasanya dibahasakan kesulitannya makin sulit, ya. Krisis ekonomi terjadi, masalahnya berkembang tambah lama, tambah kompleks. Ya, hidup tambah ruwet Pak, hidup masalah tambah berat. Itu seringkali pada umumnya
biasanya diartikan di dunia ini seperti itu. Memang biasanya begitu. Yang namanya masa sukar, masalah itu tambah runyam, tambah lama, tambah berat, tambah lama, tambah kompleks. Itu biasanya di dunia sama kita disebut itu masa yang sukar. Tapi saya mau berkata begini pagi ini, lewat terang pengajaran firman Allah, saya berkata tunggu dulu. Kita bukan melihatnya kata masa yang sukar di depan kita, bukan dalam bahasa istilah kata dunia. Lalu kita ikut-ikutan menerjemahkan seperti itu, bolehlah gitu ya. Tetapi mari kita lihat apa kata firman. Seperti apa sih terang firman katakan bahwa hari depan kita itu akan terjadi datang yang namanya masa yang sukar. Mari saya akan ajak saudara lihat dari apa kata firman Allah tentang masa yang sukar. Kata sukar dalam terjemahan bahasa Yunaninya itu disalin dengan kata kalepos. Ya, kalepos arti nomor satu yang pertama adalah masa di mana kekuatan kita itu diupayakan untuk melemah, makin lama makin lemah. Jadi ini situasinya saudara ya. Jadi saya berharap Anda bisa memahami bahwa situasi yang terjadi ini berarti begini, dulunya kuat ya. Tetapi rupanya setan gak tinggal diam. Setan dia bekerja, dia mengupayakan dengan segala macam cara dan tipu muslihatnya supaya kekuatan yang ada dalam diri kita, dia punya tujuan begini, makin lama kekuatan dalam diri kita itu makin melemah. Iman kita tambah lemah, awalnya kuat imannya. Percaya kita tambah lama tambah melemah. Tadinya percaya kenceng, saya percaya pada Tuhan, Tuhan sanggup tolong saya. Tapi setan kerja, tujuan ujungnya adalah bikin percaya kita, iman kita tambah lemah. Rohani kita tambah lama, tambah lemah. Cinta kita, kasih kita kepada Tuhan dibuat lemah ujungnya sama iblis. Jadi kita mesti belajar saudara ya dalam hidup kita saat ini. Nah, kenapa? Apa sebabnya kekristenan kita, kekuatan yang ada dalam diri kita yang tadinya kuat, steady begitu ya, tapi makin lama makin melemah. Cintanya tambah lemah. Imannya ikut tambah lemah. Kenapa sih? Nanti kalau kita lihat, karena kita tidak berpegang teguh kepada pengajaran kebenaran firman. Ya, kita menyimpang, kita kompromi dengan sekitar kita. Itu membuat yang namanya kekuatan rohani kita yang di dalam kita makin lama makin lemah. Jadi kita belajar yang pertama, bahwa hari di depan kita dinubuatkan oleh Rasul Paulus kepada anak rohani Timotius supaya disampaikan kepada jemaat yang dilayani sama Timotius. Dia berkata begini Paulus, perhatikan, nanti hari ke depan, hari-hari terakhir akan datang yang namanya kalepos. Akan datang masa yang sukar. Apa itu masa yang sukar? Kata terang Alkitab, apa itu yang namanya kalepos? Kata firman Allah, itulah masa di mana anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang tadinya rohaninya kuat, yang tadinya imannya kuat, yang tadinya percaya cintanya kuat, gak pernah bimbang dan goyah, itu karena pekerjaan setan dibikin makin melemah. Gak sadar umat Tuhan kekuatan di dalamnya makin rapuh, makin lama makin lemah. Nah, ketika kita mendapati rohani kita, iman kita lemah, itu namanya kita berada jatuh pada masa yang sukar. Anda berada pada kalepos. Kenapa? Jadi lemah. Mari periksa diri kita hari ini. Apakah masih kuat iman kita? Dalam menghadapi goncangan, kesulitan, masalah yang tambah lama tambah kompleks, masa pandemi, masa sulit ini, saya tanya sama saudara, apakah cintamu pada Tuhan tetap kuat atau makin pudar? Percaya ditolong Tuhan masih kuat nggak? Kalau makin melemah, itu artinya Anda berada pada masa yang sukar. Dan ini dikatakan Alkitab, Anda jatuh pada kalepos. Situasimu sedang sukar. Ini sukar bukan karena nggak punya uang. Ini sukar bukan karena kita miskin secara materi. Ini sukar karena kita jatuh dalam kelemahan iman. Itu kalepos, saudara ya.
Kenapa terjadi seperti itu? Saya ulang, tidak berpegang kepada pengajaran kebenaran firman. Kita lihat arti yang kedua tentang masa yang sukar. Bahwa hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata sukar yang kedua, kalepos yang kedua artinya adalah masa di mana posisi kita akan bergeser, ya. Lalu kemudian akan dibuat supaya kita jatuh, harus jatuh begitu. Itu kan pekerjaan iblis. Jadi settingnya iblis tujuannya adalah supaya kita itu nggak nancep pada posisi iman. Nggak steady, berdiri kuat dalam iman. Makanya yang pertama cara muslihat setan adalah dilemahkan iman kita. Supaya kita nggak pegang kebenaran firman. Supaya kita nggak percaya pada firman. Setiap orang Kristen yang mulai bimbang sama firman, mempertanyakan janji Allah, mempertanyakan kekuatan kehidupan kuasa firman, ya otomatis melemah imannya. Tambah lama dong imannya. Itu pekerjaan setan yang pertama, dibikin lemah kita. Kalau sudah lemah iman kita, sudah lemah percaya kita, maka setan lebih mudah dia lebih nggak sulit berjuangnya, mulai geser posisi iman kita, digeser pelan-pelan, sampai bergeser dari firman, makin serong jauh dari Tuhan, iman kita semakin gak nancep pada firman, berpegang pada firman, makin geser, makin jauh dari Tuhan, ujungnya apa? Harus jatuh, dibikin jatuh sama setan. Jadi ini pekerjaan setan dalam kehidupan orang percaya. Yang Paulus nubuatkan kepada anak rohani Timotius bahwa hari-hari di depan itu akan datang yang namanya kalepos, masa yang sukar, di mana ada banyak orang percaya imannya melemah, durasi imannya melemah, ternyata kekuatannya juga melemah. Terus apalagi? Makin lama makin bergeser imannya dari Tuhan, makin jauh, makin geser. Tujuannya apa? Jatuh lama-lama. Makanya saya kasih statement begini sama saudara. Makanya kita harus putuskan pagi ini saudara ya, bangunlah kehidupan bahwa kita harus jaga betul diri kita, ya, iman kita, percaya kita, jaga betul diri kita, berpegang kepada pengajaran kebenaran firman. Jangan lepaskan kebenaran firman dari hidupmu. Apapun terjadi, boleh menggoncang saudara, tetap pegang firman Tuhan. Tetap percaya firman Tuhan. Yang percaya katakan amin, saudara ya. Pegang firman. Percaya pada firman, gak boleh lepas dari itu. Harus jaga betul diri kita pegang firman. Supaya kita tidak ditemukan ada pada masa yang sukar. Ngalami kalepos. Supaya tidak ada seorang pun di antara saudara dan saya, di antara kita yang jatuh pada masa sukar, ngalami kalepos, ngalami masa yang sukar. Apa maksudnya? Melemah iman kita, makin bergeser dan ujungnya jatuh. Kalau sudah jatuh, ya sudah jatuh iman kita, bisa tinggalkan Tuhan tuh. Itu namanya ngalami kalepos. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak jatuh pada masa yang sukar? Apa yang kita mesti perbuat langkah-langkahnya gitu loh. Supaya kita nggak lemah imannya menghadapi masa-masa yang sulit ini. Nggak bergeser iman kita 1 senti 1 mili pun. Aku tetap percaya pada Tuhan. Aku nggak lemah, nggak bimbang pendeta. Tetap kuat percaya, nggak geser. Kalau orang seperti ini nggak mungkin dia jatuh. Tapi bagaimana supaya dia nggak kalepos. Bagaimana supaya dia nggak jatuh dan bergeser makin jauh dari Tuhan. Ini yang saya mau katakan, catat baik-baik. Kitanya anak Tuhan, dari pihak kita harus mengakar dan menancap kuat dalam kebenaran firman. Sehingga kehidupan iman rohani kita tambah lama, tambah kuat. Dan tidak mengalami pergeseran. Amin. Anda mungkin bertanya, bagaimana caranya pendeta bisa makin lama makin kuat? Loh, ada caranya. Dan memang ada kok. Mana ada sih, karena seringkali orang berkata tendensi biasanya manusia di dunia ini kalau misalnya hadapi masalah, hadapi kesukaran, tendensinya kan makin lama makin lemah kan, capek gitu ya, lelah hadapi masalah. Itu biasanya memang yang terjadi pada manusia. Itu sikon situasi manusia, tambah lama tambah lemah. Tapi ada loh, saya akan buktikan sama saudara,
Cuman saya nggak sempat catat ayatnya saudara ya. Saya minta disediakan multimedia satu ayat. Tadi saya lupa lagi ngomong sama multimedia. Tolong disediakan ayat 2 Samuel pasal 3 ayat yang ke-1. Mungkin bisa cepat disediakan, ya minta tolong multimedia. 2 Samuel pasal 3 ayat 1. Nah ini buktinya ada. Anda jangan ngomong enggak ada. Mana ada pendeta orang hadapi masalah makin lama makin kuat. Ada. Contohnya siapa? Daud. Makanya ada caranya. Tapi saya buktikan dulu. Ada loh orang tambah kuat. Bukan tambah lemah. Ya, 2 Samuel pasal 3 ayat 1. Ayo supaya kita memahami, kita baca sama-sama dengan keras ya. 2 Samuel 3 ayat 1. 1, 2, 3. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Ada buktinya. Padahal siapa yang dimusuhin, siapa memusuhin. Siapa yang dikejar, siapa yang mengejar. Jelas kan saudara ya, yang dikejar-kejar kan Daud. Yang dimusuhin kan Daud, yang diinjek-injek, yang diperlakukan tidak adil, pokoknya yang disiram dengan segala macam masalah itu kan Daud. Yang diperlakukan tidak enak itu Daud. Terus lari, terus sembunyi. Dari zamannya Saul dia nggak enak, sengsara, susah, menderita, nggak aman, nggak nyaman gitu ya. Nggak ada tempat perlindungan yang enak buat Daud. Terus dikejar tanpa henti. Tapi aneh, bin ajaib begitu. Aneh luar biasa. Hebat ini ayat. Menceritakan bahwa kekuatan Tuhan itu eksis ada dalam diri Daud. Dan kekuatan Tuhan itu luar biasa. Membuat Daud kian lama, kian kuat. Bukan cuman kuat. Alkitab tulis dengan gaya bahasa yang luar biasa. Daud itu kian lama, kian kuat. Tetapi Saul sang raja dengan keluarganya kian lama, kian lemah. Padahal yang kejar kan Saul dengan tentara-tentaranya, prajurit istananya. Tapi aneh loh, dia yang cari masalah, dia yang lemah. Tapi Daud yang dibikin ada masalah, dia kian kuat. Ini terbukti bahwa kekuatan iman kita bukan tergantung karena besarnya masalah, kecilnya masalah kita hadapi. Ini terbukti jangan terjebak dengan apa yang ada di depan kita. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, kesulitan, kesukaran mungkin boleh ada. Tapi saya mau katakan lewat firman Allah, harusnya kita bukan makin lemah karena hadapi masalah. Makin lama, makin kuat, kian lama, kian kuat. Yang percaya katakan amin. Amin. Ini firman Allah buktikan kepada kita, Daud makin kuat. Nah sekarang kita lihat, kok bisa orang bernama Daud dihantam masalah yang berat, dia bukan lemah tapi kian lama, kian kuat. Itu pasti ada rahasianya, ada caranya, ada langkah-langkahnya. Mari kita lihat langkahnya saudara ya. Mazmur 18 ayat 1 dan 2. Kita kayaknya baca 2 ayat ini sama-sama lagi ya. Daripada kita diam-diam gitu di rumah, enak baca Alkitab saudara ya. Baca firman. Mazmur 18 ayat 1 dan 2 sama-sama dibaca 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan. pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Saudara perhatikan dalam ayat ini. Dari mana rahasia kekuatan Daud makin lama atau kian lama kian kuat? Dari perkataan ini kita tahu rahasianya. Dari isi hati Daud yang keluar lewat perkataan mulutnya, kita ngerti. Cara Daud, dia memperoleh mengalami kian lama kian kuat. Dia berkata begini, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Dari kalimat-kalimat ini aku mengasihi Engkau ya Tuhan. Lalu pengakuannya berkata begini, ya Tuhan kekuatanku. Jadi jelas kenapa Daud kian lama kian kuat. Karena sumber kekuatannya siapa? Tuhan. Kekuatannya Daud adalah Tuhan. Ya Tuhan Engkau kekuatanku. Orang Kristen, anak Tuhan, kalau sumber kekuatannya adalah Tuhan, sumber kekuatannya adalah kebenaran firman Tuhan. Dia bukan makin lama makin lemah, tapi kian lama pasti kian kuat. Dari mana kita tahu? Daud.
Jadi marilah kita cek diri kita pagi ini. Kalau kita hadapi masalah, dihantam kesukaran, dihantam kesulitan, lalu kita jadi stres, kita jadi depresi, kita menjadi cemas, kita menjadi khawatir, kita menjadi orang yang rasanya gelisah hati kita. Itu menunjukkan Anda sedang lemah loh. Adakah di antara saudara pagi ini menemukan imanmu, pengharapanmu, cintamu kepada Tuhan makin lemah? Saudara mengalami kalepos. Bagaimana cara kembali memperoleh kekuatan? Seperti Daud, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi Tuhan, maka Tuhan sumber kekuatan, ya memberikan kekuatan pada kita. Ini menarik sebetulnya dalam ayat ini, saudara ya. Jadi kalau Tuhan itu gini loh, kalau kita mengasihi Tuhan, cinta Tuhan dalam hidup kita. Jadi ini sebetulnya salah satu rahasia. Apakah saudara mengasihi Tuhan atau tidak? Dalam menghadapi masalah, kasihnya tawar gak? Atau masih mengasihi Tuhan? Ketika masa sulit kita alami, tapi kita seperti Daud, aku tetap mengasihi Engkau Tuhan. Maka kekuatan Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Kita gak tawar, kekuatan kita makin kuat. Karena Tuhan itu yang ada dalam hidup kita sebagai sumber kekuatan. Sebetulnya pengertian ayat 2, kalau saya sederhanakan begitu ya. Kita mengizinkan Tuhan itu memerintah hidup kita. Kalau Tuhan memerintah hidup kita, ya Dia ada di hidup kita. Kalau Dia ada tinggal memerintah di hidup kita. Memerintah itu dengan firman-Nya ya, pegang firman kan, memerintah ada. Kalau Dia tinggal, Dia ada di hidup kita, memerintah kita dengan firman-Nya, kita nurut. Ya otomatis ada Tuhan, ada kekuatan. Ada firman memerintah kita taat, ada sumber kekuatan. Kian lama, kian kuat. Coba saya ajak saudara ya, untuk kita bisa membandingkan sedikit. Nanti kita masuk 2 Timotius pasal 3 ayat kedua. Ini yang pertama, kita akan kian lama, kian kuat. Kalau ada Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Tuhan kita izinkan memerintah hidup kita. Mengasihi Tuhan itu penting. Sebab kalau kita bandingkan di ayat yang tadi yang kita baca di ayat yang kedua. Dalam 2 Timotius pasal 3. Tidak ada cinta sama Tuhan. Makanya ngalami masa sukar. Iya kan? Atau cepat saja kita lihat saudara ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai 5. Bagaimana kita tahu? Kita ngerti bahwa kekuatan dalam diri kita telah melemah. Stres, depresi, lemah gitu ya. Bagaimana kita tahu? Dari ayat ini. Saya baca ayat yang kedua ya. Ayat yang kedua saya baca. Dikatakan begini, manusia mencintai dirinya sendiri. Ayat 1 kan orang alami kalepos. Pada hari-hari terakhir datang masa sukar. Kalepos, banyak orang bergeser imannya, lemah imannya, bergeser lalu jatuh. Ngalami kalepos. Kenapa orang jatuh bergeser lemah imannya? Karena ini manusia gak mencintai Allah. Harusnya mencintai Allah, mengizinkan Allah memerintah hidup kita. Maka Allah yang tinggal dalam hidup kita menjadi sumber kekuatan kita. Hasilnya bagaimana? Kian lama, kian kuat. Lalu kenapa kita lemah? Karena gak mencintai Tuhan. Tapi manusia mencintai dirinya sendiri. Selfish, sayang diri. Lakukan apapun, buat apapun. Tujuannya apa? Diri sendiri. Sampai melayani Tuhan. Itu bukan untuk Tuhan. Untuk siapa? Supaya aku dikenal orang. Selfish, diri sendiri. Nah orang seperti ini kelihatannya beribadah, nanti kita lihat. Tapi lemah imannya. Bukan makin lama makin kuat, tapi lemah. Kenapa? Semua yang dia buat, yang dia kerjakan selfish. Ekspektasinya, tujuannya diri sendiri. Semua geraknya cinta diri, sayang diri. Bukan Tuhan yang dia sayang, bukan Tuhan yang dia kasih. Ini membuat orang jadi lemah. Anda mesti tahu loh. Kenapa saya lemah? Ya. Hari ini kalau Anda menemukan saudara lemah, ini pasti ini, ciri-ciri ini ada. Anda sayang diri, cinta diri sendiri. Dan dikatakan menjadi hamba uang. Hamba uang. Ya. Cinta diri sendiri, cinta uang. Mungkin saya terangkan berikutnya nanti ya. Lalu dikatakan mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan membual. Cerita yang gak sebenarnya yang membual tuh ya. Dibuat-buat, dibesar-besarkan membual. Menyombongkan diri. Dirinya yang dibesar-besarkan. Dirinya yang dipuji-puji. Ini orang gak siap memuji Tuhan. Ini orang gak siap memuliakan Tuhan. Diberkati Tuhan, ditolong Tuhan. Jelas Tuhan yang tolong kok. Tuhan yang sembuhkan. Tuhan yang berkati kerjaannya. Tetap diberkati masa pandemi ini.
Tetapi orang ini dikatakan apa? Membual menyombongkan diri. Bukan Tuhan dimuliakan dirinya. Saya soalnya sekolahnya di Amerika. Ya kan? Saya berhasil ini, saya kenalan jenderal itu loh. Dia tolong saya. Bukan Tuhan dibesarkan, orang lain dibesarkan manusia. Saudara, ini yang seringkali membuat kita melemah. Ada mesti temukan loh ciri-ciri yang membuat kita kian lama kian lemah itu, ini ciri-cirinya. Kita itu gak siap memuliakan Tuhan. Harusnya begitu ditolong sama Tuhan, Anda langsung tajam mata rohani melihat. Ini karena kemurahan Tuhan. Ini Tuhan yang tolong saya. Tuhan hebat loh Pak. Tuhan luar biasa. Anda mesti siap begitu ditolong. Tuhan yang dibesarkan. Tuhan yang dimuliakan. Bukan membual, kita yang disombongkan. Nanti lemah loh. Ini yang membuat kita lemah nanti. Kenapa lemah? Gak ada Tuhan. Tuhan gak memerintah berarti. Gak ada sumber kekuatan. Karena gak ada Tuhan dalam diri kita. Gak memerintah karena kita gak membesarkan Tuhan. Tuhan gak suka itu loh. Apalagi sih? Mereka akan menjadi pemfitnah. Ini ciri-ciri. Kenapa orang lemah? Berhenti dari tukang fitnah. Kalau saudara mau hari-hari depan yang kita gak tahu seperti apa. Akhir tahun 2021 kita udah mendekati akhir tahun. Nanti 2022 Januari, Februari, Maret dibuka dengan keadaan seperti apa? Nggak tahu. Anda tanya sama saya meskipun pendeta, saya nggak tahu. Walaupun ada banyak mulai meramal. Walaupun dengan istilah nubuatan orang katakan silakan saudara ya. Anda bisa pegang, Anda bisa percaya, bisa tidak. Tapi saya lebih suka peganglah firman. Ya, yang penting dituntun sama firman pasti berkemenangan dan lebih daripada pemenang. Kita nggak tahu ke depan seperti apa. Dibukanya 2022. Tetapi begini, berhenti jadi pemfitnah. Jangan fitnah orang, bikin busuk nama orang. Ada ceritain jelekan A sampai Z. Berhenti jadi pemfitnah. Orang pemfitnah, gak mungkin Tuhan sumber kekuatan ada dalam dirinya. Tuhan gak memerintah hidupnya, berhenti jadi tukang fitnah. Ya, apalagi mereka akan berontak terhadap orang tua. Jangan berontak sama ayah, ibu, papa, mama. Cintai orang tuamu, hormati orang tuamu. Sebab kalau kita gak hormat, gak sayang kepada orang tua, bagaimana Tuhan ada sumber kekuatan dalam diri kita? Makanya mulai sekarang putuskan, aku mau cinta orang tua, sayang pada orang tua. Supaya apa? Hari depan saudara makin lama makin kuat, kian lama kian kuat. Ya, mesti kembali. Kalau ada punya masalah dengan orang tuamu, ya bertobat. Bertobat dalam arti gini, berdamai. Anda jangan ngomong gini, yang salah bukan saya pendeta, berhentilah. Pokoknya begini, yang namanya anak, hormatlah kepada orang tuamu. Sayangilah orang tuamu. Maka dijamin Alkitab ke depan, saudara kian lama, kian kuat. Meskipun kita nggak tahu ke depan seperti apa keadaannya. Tapi firman Allah menjamin, Tuhan menjamin engkau tetap kuat tinggal dalam Tuhan. Setan nggak bisa bikin lemah saudara. Karena setan nggak bisa tuduh saudara. Saudara lakukan firman, apalagi? Dikatakan dan tidak tahu berterima kasih. Ini jelas ya. Jadilah orang tahu berterima kasih kepada Tuhan juga kepada sesama kita. Tidak mempedulikan agama. Wah ini saudara, gak peduli agama. Ke gereja gak usah lah. Kerja terus begitu dan seterusnya. Apalagi tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Nah ini juga penting. Mau gak kian lama kian kuat? Jangan dendamnya terus. Masalahnya udah lama masih nyimpen maraknya. Nyimpen kepahitannya. Nyimpen dendamnya. Berdamai, berdamai kata Tuhan. Biar Tuhan yang memerintah di hati kita. Kalau ada Tuhan di sini, masa ada kepahitan? Enggak kan saudara ya. Makanya berhenti ya. Kepahitan, berhenti kedendaman. Masalahnya udah selesai, berdamailah. Supaya kian lama kian kuat. Apalagi di sini dikatakan, suka menjelekan orang. Berhenti, gosip, fitnah tadi menjelekan orang. Tidak dapat mengagalkan diri. Waduh saudara, garang, marah ini. Tidak suka yang baik. Apalagi suka berkhianat. Apalagi tidak berpikir panjang. Ya, berlagak tahu, sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sama-sama kita dengan cepat baca ayat yang kelima. 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ibadah, tetapi memungkiri kekuatan ibadah. Piye toh orang Jawa katakan. Beribadah ke gereja tetapi memungkiri tidak percaya kuasa ibadah yang bisa mengubahkan dia. Sampai Alkitab katakan apa? Tuhan katakan apa? Jauhi orang seperti itu. Karena ternyata dari ayat 2 sampai ayat 1 sampai ayat yang kelima.
Ini diperuntukkan orang dalam, diperuntukkan bagi orang beriman. Paulus katakan sama Timotius, hai Timotius, sampaikan pada jemaatmu. Ini untuk orang percaya. Ini pesan serius. Kalau saudara ingin makin lama makin kuat, saudara jangan jadi orang yang beribadah tapi memungkiri kuasa ibadah. Ibadah tapi gak percaya kuasa Tuhan. Ibadah tapi gak percaya kuasa pemulihan Tuhan. Ibadah tapi gak percaya Tuhan berkuasa bisa memulihkan, mengubahkan hidup kita. Sampai Tuhan berkata begini, jauhi orang kayak begitu. Masih nyimpen dendam, nyimpen kemarin dan bla 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 segala macam saudaranya. Nah, kita kembali sedikit kepada Mazmur 18 rahasia Daud tadi yang tambah kuat. Saya ulang sedikit di sini dikatakan, ia berkata, aku mengasihi engkau, bukan mencintai diri, mencintai uang. Tapi dikatakan, mencintai ya Tuhan, kekuatanku. Saya sering ajarkan sama saudara, Tuhan itu kalau dalam bahasa Ibrani YHWH. Orang Inggris katakan Jehovah. Kita orang Indonesia diterjemahkan Yahweh. Tuhan atau Yahweh, YHWH artinya adalah the existing one. Allah yang eksis, Allah yang ada, Allah yang menetap. Allah yang berimmanuel dalam diri kita. Allah yang memerintah kita. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, ya otomatis Tuhan itu eksis. Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kemanapun kita pergi, oh Tuhan kita bawa di hidup kita. Dia selalu ada. Nah kalau ada Tuhan, ada sumber kekuatan. Yang ngerti katakan amin. Karena dia eksis. Tahu eksis, kemana-mana ada. Tuhan kemanapun kita pergi ada. Waktu peristiwa hadapi masalah, dia ada di hidup kita. Dia gak tinggalkan kita. Dia ada menyertai kita. Dan powernya, kuasanya mengalir. Ini membuat kita rahasianya kian lama, kian kuat. Sebentar lagi dengan cepat saudara, beberapa ayat saya selesaikan. Saya ingin menyinggung tentang uang tadi saudara ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mamon. Uang itu kan mamon. Gak boleh mencintai uang mamon. Ya. Yesus itu gak punya saingan. Jangan Anda berkata lah setan kan saingannya Tuhan. Bukan. Setan bukan saingannya Tuhan. Kenapa Anda berkata saingannya Tuhan? Sebab setan sudah dikalahkan di bawah kayu salib. Setan sudah dipermalukan jadi tontonan umum. Pada waktu Yesus mati kemudian dia bangkit. Setan sudah dikalahkan, sudah ditaklukkan. Setan bukan saingannya Tuhan. Anda mesti paham. Anda tahu apa saingannya Tuhan? Yesus satu kali terang-terangan jujur terbuka. Berkata tentang tandingannya. Di mana? Coba lihat ayatnya. Matius 6 ayat 24. Saya baca dengan cepat ya. Tak seorang pun, Yesus bilang terang-terangan, dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini tandingannya Tuhan itu apa? Mamon, uang. Mencintai uang gak boleh. Mamon itu dari kata mamonas. Tuhan berkata gini, kamu mencintai Tuhan tapi membenci mamon. Kalau kamu mencintai mamon, ya pasti membenci Tuhan. Pilih salah satu yang memerintah hidupmu. Tuhan atau mamon. Pilih salah satu. Tentu maunya Tuhan, kita mencintai Tuhan. Jangan mencintai mamon. Mamon dari kata mamonas. Tahu arti mamonas? Kikir, serakah, tamak. Masa ada ceritanya orang berkata saya mencintai Tuhan tapi kikir, nggak ada kamusnya tuh. Saya mencintai Tuhan pendeta tapi tamak serakahnya luar biasa. Sampai tidak ada waktu ibadah. Waktunya time is money, kejar uang. Karena memang cinta uang. Orang cinta Tuhan nggak ada ceritanya lalu kemudian menjadi kikir cinta uang saudaranya. Mari kita belajar dari firman Allah ini. Ketika ini ada sama kita namanya cinta uang, cinta diri sendiri. Seperti lagu ya, apa yang dicari orang, uang. Apa yang dicari orang, uang. Endingnya bagus, bukan Tuhan Yesus. Bener loh tuh lagu anak sekolah minggu. Orang kalau pokoknya uang terus, yang dicari uang, ya pasti bukan Tuhan Yesus. Salah satu kok. Kalau kita, itu yang kita cari. Ya bagaimana kita kuat. Nanti begitu kita mengalami krisis keuangan, hadapi kesukaran, habis lemah kekuatan kita, bergeser iman kita, jatuh kita. Ngalami kalepos, ngalami masa yang sukar. Ayat yang terakhir, saya tutup dengan ini. Ulangan 28 ayat 13. Ayo sama-sama kita baca, 1, 2, dan 3.
Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Prinsipnya sama, nggak berubah. Prinsipnya adalah mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Dia memerintah di hati kita. Dia ada di hati kita. Bukan cinta diri, cinta uang, dan segala macam tadi. Biar dia memerintah, prinsipnya sama. Ayat ini kan suka dipegang sama orang Kristen. Kalau doa suka deklarasi bagi ayat ini kan. Aku percaya tetap di atas dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Tetap naik dan tidak turun. Iya kan? Lalu orang kecewa, maki-maki pendeta. Pendeta bohong. Kenapa omset saya turun? Kenapa saya rugi? Pendeta menipu khotbahnya. Tunggu dulu. Ayat ini pasti digenapi. Saya percaya Tuhan tidak sedang obral janji. Tuhan tidak sedang salah berkata, engkau tetap naik dan tidak turun. Tetap di atas dan tidak turun. Engkau kepala bukan ekor. Dia bukan salah janji. Ini terjadi digenapi. Kapan? Ketika Tuhan memerintah hidup kita. Makanya roda berputar kadang di atas, kadang di bawah itu gak berlaku sebetulnya. Percayalah. Anda gak usah takut. Oh nanti sekarang saya sukses, nanti katanya bangkrut. Siapa yang bilang? Asal ada Tuhan di sini. Tuhan memerintah kita. Aku mengasihi Tuhan kata Daud. Itu membuat dia memerintah kita. Orang diperintah Tuhan taat sama perintahnya. Itu membuat saudara tetap di atas dan tidak turun di bawah. Rohani saudara tetap di atas, tidak turun. Kian lama kian kuat. Hadapi kesulitan di depan kita. Tetap kuat iman kita. Enggak turun-turun jadi lemah, bergeser lalu jatuh. Kita enggak ada yang mengalami kalepos. Kenapa? Kita mengasihi Tuhan. Sebab Tuhan memerintah kita dan kita berpegang taat pada pengajaran firman Tuhan.